nggak terima kan, karena udah ngerasa gue udah sayang banget sama anakku gitu kan. Nah terus gue kayak maksa banget nanya ini ya. Iya, kan udah kejawab. Enggak, ntar lu sayang. Iya. Kembali lagi bersama kami. Akhirnya setelah sekian lama kita bertemu lagi ya kawan-kawan ya. Semoga kawan-kawan Finally. di rumah juga sehat terus, Amin. dimudahkan segala urusannya dan rezekinya. Amin. Apa nih? Apa temanya? Apa temanya? Apa Itu temanya? punya gua jangan. Itu punya gua. Iya. Iya lu ya. Punya gua jangan. Lu pakai sarung habis disunat. Ya, gua bisa sholat dong. Oh, salah. Ria, Nggak, bukan dia kan supaya lancar. Oh, Amin, iya. Semoga. Kemarin terakhir kan kita membahas apa sih yang hukum Perceraian. perceraian ya. Mm-mm. Berarti kali ini kita ngelanjutin buntut-buntutnya kali ya. Boleh. Ada buntutnya ya. Buntutnya. Apa Berarti ya? efek ya, Efeknya ya. akibat Buntut. ataupun konsekuensi dari perceraian itu gitu berarti ya. Salah satunya. Kan kalau setelah orang bercerai itu pasti masalah yang timbul, permasalahan baru itu pasti ada. Kalau udah punya anak pasti ada masalah asuh anak, terus harta bersama atau gono gini ya kan. Biasanya masalah dua itu tuh yang timbul. Yang paling menonjol. Mungkin kita bahas yang awal dulu kali ya. Boleh dari awal. Karena mungkin siapa tahu teman-teman ada yang ngalamin juga, mungkin ini bisa sedikit membantu juga gitu ya. Jadi kita bahas hak asuh anak berarti ya. Hak asuh anak dulu nih. Hak asuh anak. Oke. Oke. Hak asuh anak. Oke, hak asuh anak. Hak asuh dan anak. Anak. Berarti udah pasti pasangan yang sudah mempunyai anak dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Betul. Anak tetangga. Lu ya. Nah, hak asuh anak berarti kan dari salah, dan ini hanya berlaku ketika ada yang perceraian kan? Pastinya. Ketika sudah ada yang perceraian, makanya di situ adalah namanya hak asuh anak. Siapa yang berhak untuk mengasuh anak tersebut? Gitu kan? Itu udah diatur. Soalnya kalau nggak diatur pasti berebutan iya, tuh. Berebutan. Ada syaratnya berarti ini. Untuk Ada syaratnya. siapa yang berhak. Ada syaratnya, dan itu diatur secara jelas di dalam peraturan yang kita anut bersama, khususnya kalau di agama itu ada kompilasi hukum Islam, KHI dia. KHI itu. Nah, itu di situ khususnya pasal 105 kompilasi hukum Islam. Apabila terjadi perceraian, maka pertama, apabila ada anak yang belum mumayyiz, Apa? belum mumayyiz Mumayyiz itu apa? atau balik. Oh, Sorry. Ini dulu, takutnya nanti ketika ada istilah hak asuh anak, ada yang keskip nih. Kalau hak asuh anak itu istilahnya hadonah. Bahasa Arabnya gitu. Hadonah. Nah, jadi balik lagi ke pasal yang tadi, pasal 105 kompilasi hukum Islam. Ini dipakai di pengadilan agama bagi yang mengajukan hak asuh anak ke pengadilan agama. Yang pertama itu apabila terjadi perceraian, huruf A-nya, apabila ada anak yang belum mumayyiz atau belum balik atau belum berusia 12 tahun, maka hak pengasuhannya itu otomatis jatuhnya ke ibu. Kalau belum di atas 12 tahun. Kalau belum, ya pokoknya belum 12 tahun aja. Itu hak pengasuhannya di atas diasuh oleh ibu gitu. Diasuh oleh ibu. Tanpa pertimbangan. Pertimbangan pasti. Oke. Ada lanjutannya. Kalau yang B-nya, huruf B-nya, apabila anak tersebut sudah mumayyiz, sudah balik, terus sudah berumur 12 tahun, maka anak itu diberikan keleluasaan untuk memilih siapa yang akan mengasuh dia. 12 tahun ke atas kan? 12 tahun ke atas. Sampai udah 40 kali gitu bisa milih. Enggak, kan hak asuh anak itu kan sampai dewasa. 40 udah bukan anak dah. 40 mak, Anak ya. udah bangkotan. Udah orang tua 40. Anak siapa 40 coba gue tanya. Oke. Ya, yang kedua itu. Jadi apabila ada anak yang sudah berumur 12 tahun, kemudian diajukannya hak asuh anak, yaitu anak diberikan keleluasaan atau kesempatan untuk memilih sama siapa
anak ini ingin diasuh. Dia mau ikut bapaknya kah atau dia mau ikut ibunya? Langsung disetujuin. Iya, Apa ada karena pertimbangan lagi? anaknya yang meminta. Dia punya hak di situ. Di situ kan dianggap dia sudah balik. Dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk buat dirinya, makanya dia bisa diberikan kesempatan Tapi untuk memilih gitu. Misalnya memilih nih, Mm-mm. misalnya yaudah saya milih ibu saya gitu. Nanti tuh ada ini apa tindak lanjutnya nggak? Misal dicek nih ibunya nih bener nggak nih? Misalnya ada pendapatan Iya, atau betul. nggak bukan pemadat, bukan macem-macem gitu. Bapaknya pengen ngajuin nih, pengennya sama bapaknya gitu. Ya sama bapaknya atau ibunya. Ada tindak lanjutnya nggak? Dicek dulu nih bapaknya tuh backgroundnya gimana. Enggak sih. Jadi gini, ketika dia biasanya kan permintaan hak asuh anak ini biasanya kumulatif dengan ketika mengajukan perceraian. Jadi saya istri yang ngajuin ya, gugatan cerai dan hak asuh anak gitu. Nah, nanti di situ si istri mendalilkan bahwa hak asuh anak itu jatuh ke tangan dia karena umurnya masih belum 12 tahun seperti itu. Nah, untuk terkait nafkahnya itu dilanjut ada di pasal 105 itu di huruf C-nya. Jadi ayahnya itu wajib membiayainya, memeliharanya sampai dia dewasa. Gitu. Gue boleh nanya nggak? Boleh lah. Tapi yang poin A tadi, Iya, nggak apa-apa. kan di bawah 12 tahun otomatis dia ikut ibunya, hak asuhnya jatuh ke ibunya. Kalau misalnya tiba-tiba bapaknya ngomong, si ibunya ini Nggak benar gitu. nggak benar gitu. Oke. Misalnya. Oh. Ya apa? Enggak. Ya misalnya Wedding organizer. Iya. terus ya apalah misalnya dia Ya. pemakai gitu. Nah, itu kan balik lagi bagaimana ketika seorang suami tersebut melakukan dalil melakukan pembelaan terhadap dirinya bahwa dirinya juga mau loh terhadap hak asuh anak tersebut. Nah, itu pun harus disertai sama bukti, Wem. Oh, tetap harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Nah, ada satu kasus yang pernah lah ditangani. Kan otomatis anak ini usianya jauh di bawah 12 tahun. Ya udah 12 tahun. Masih balita lah. Minus gitu. Ya, ketika terjadinya perceraian, anak itu kan otomatis ikut ibunya. Sesuai dengan pasal tadi. Anak minus tuh gimana? Anak minus. Ya udah minus kan, Di bawah 12 tahun, gitu. gue bilang minus. Minus umur gimana? Ya, maksudnya di bawah 12 tahun. Iya. Minus. Sebelum jadi masih ruh di atas minus kan, berarti belum jadi embrio. Bisa masuk. Zigot belum ada begitu kan. Paham lah yang begitu. Biologi kan, Iya, Pak betul. Guru tuh. Kenapa ke gua kan? Bukan guru IPA. Benar. Jadi kalau waktu itu ada kasus lah. Kurang lebih anaknya masih berumur di bawah 12 tahun. Kemudian ayahnya ini yang mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama. Nah, ternyata dia bilang bahwa dia pun ingin mengajukan hak asuh anaknya. Ya udah, akhirnya dikumulatifkan lah di dalam permohonan cerai talaknya itu. Jadi kumulatif ini kayak perbandingan gitu ya? Bukan. Oh, bukan. Jadi di dalam satu permohonan itu berarti di situ dia ajukan juga. Misalkan tadi ngajukin permohonan cerai. Di dalamnya itu juga ada hak asuh anak. Jadi permohonan cerai atau permohonan talak dan hak asuh anak gitu judul permohonannya. Jadi gabung dia. Oke. Nah, waktu itu dikabulkan, Wem. Oke, dikabulkan. Kabulkan. Anaknya diasuh sama bapaknya. Kok bisa? Nah, balik ke yang perceraian itu adanya di pasal 116 huruf A. Yang pemadat. Oh, berarti yang tadi balik situ tuh. Iya. Biarpun di bawah 12 tahun bisa tetap diasuh sama bapaknya tapi dengan kondisi Iya, jadi selama yang harus dipertimbangkan adalah keselamatan anak, tumbuh kembang anak ke depannya akan seperti apa dan amannya sama siapa. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, itulah nanti akan diputuskan sama majelis hakim gitu. Jadi peraturan yang di bawah 12 tahun sama ibu itu kondisi orang tuanya kalau semuanya baik-baik aja gitu ya. Iya, ibunya dalam kondisi yang wajar, sehat. Sehat walafiat lahir batin gitu. Kurang lebih kayak gitu. Itu poin ketiga tuh yang C tuh. Nah, yang sekolah yang C, yang masalah nafkah. Oh, yang Ayah masalah wajib nafkah nih. nafkah. Kan anaknya sampai dewasa. Batas pemelihara. umurnya
Sampai umur berapa? Iya, ada nggak sih? Itu nggak ada batasan umurnya. Nggak ada. Dianggap apabila anak itu dianggap sama bapaknya misalnya, oh, udah cukup lah, ini udah bisa Itu sampai kerja hidup. kali ya, sampai kerja Bisa kali. ataupun Oke. sampai nikah Sampai nikah. bebas. Sama siapa? Nikah bebas. Hah? Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, nafkah. Ya nggak ada batas umur, itu balik ke orang tua masing-masing ya. Iya. Untuk nafkah ya. Nah, tadi kan kita bahas terkait di pengadilan agama ya. Berarti itu kan berlaku bagi umat muslim gitu. Apabila ingin mengajukan hak asuh anak. Nah, bagaimana buat saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu diajukan kan ke pengadilan negeri. Nah, secara spesifik di peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak ada membahas tentang hak asuh anak, khususnya ya cuman ada tadi itu di kompilasi hukum Islam. Nah, terkait apabila terjadi hal tersebut, permohonan pengajuan terkait hak asuh anak di pengadilan negeri, entah itu bentuknya gugatan ya, gugatan hak asuh anak, ataupun pas bersamaan kumulatif dengan perceraian, yang digunakan oleh hakim adalah jurisprudensi. Karena kan maksudnya di pasal-pasal lainnya tidak ada. Kalau mau pakai KHI kan nggak masuk. Nggak bisa karena Ya, bukan Beda agama. Karena beda agama beda ya. agama. Makanya hakim itu memutuskan atas pertimbangannya. Gimana tuh? Oh, Atas pertimbangannya tadi sama kurang lebih. Oh, balik. Oh, Ya. tapi sama Dilihat aja. dari bukti-buktinya. Oh. Cuman dasarnya adalah putusan hakim sebelumnya biasanya. Itulah yang disebut jurisprudensi. Putusan hakim sebelumnya. Jadi gini, kan sebelumnya kan pasti ada kasus-kasus yang sama. Nah, itulah yang dijadikan dasar hukum bagi hakim tersebut untuk mengesahkan atau menyatakan bahwa anak itu ikut bapak misalnya kayak gitu. Nah, itu jurisprudensi. Jadi adanya putusan-putusan hakim sebelumnya yang kemudian dijadikan dasar hukum. Akhirnya Dan digunakan. ditetapkan jadi Dan begitu. Ya, kepada yang bersangkutan pada Tapi perkara itu. bisa berubah suatu waktu atau gimana? Atau ya udah selama ini masih ngikutin gitu? Itu kalau gue lihat mungkin bisa fleksibel karena Fleksibel. tergantung dari bukti yang diajukan oleh para pihak gitu. Ketika berdua ini berebut, akan dilihat mana yang paling banyak mudorotnya atau mana yang paling banyak kebaikannya. Ya pasti kalau yang banyak baiknya itu akan ke situ hak asuh Iya, anaknya gitu loh. kalau misalnya gini Jack, ada anak nih dari kecil misalnya kan, otomatis ikut ibunya kan. Dari kecil udah pisah orang tuanya. Bisa orang tadi kan ikut ibunya tuh. Misalnya udah ikut sama ibunya. Tapi itu di tengah jalan, mungkin ibunya itu tiba-tiba nggak kerja atau mungkin sakit yang parah gitu. Itu langsung dipindah gitu aja ke bapaknya atau lewat ke pengadilan dulu. Bisa langsung pindah ke bapaknya. Apalagi kalau bapaknya masih ada itu ke bapaknya otomatis. Otomatis ya. Otomatis. Tapi kalau andai kan bapaknya nggak mau juga, karena itu orang tua yang kejam banget tuh. Iya, itu Ibunya bisa udah itu nggak bisa ke keluarganya si perempuan ataupun keluarga si laki-laki yang memang mau mengurusi anak itu. Andai kan semua keluarga nggak mau. Kasihan banget tuh. Mungkin. Seandainya Oh, seandainya andai kan nasib anak itu gimana? ada dinas sosial, Berarti dibawa ke dinas sosial. ya bisa. Tapi kan sangat jarang hal itu Sangat terjadi. jarang sih. Lebih banyak, ya pasti keluarganya yang ambil. Entah dari keluarga orang tua perempuan ataupun orang tua laki-laki. Intinya hak asuh anak itu jatuhnya ke ibu kalau belum berumur 12 tahun. Selama ibunya ini aman lah gitu kondisinya. Kok masih Kompeten ya. Terus kalau kemudian yang kedua, kalau misalkan anak itu sudah balik atau mumayyiz bahasanya, ya dia dibebaskan, diberi kesempatan untuk memilih mau ikut bapaknya atau ibunya. Bisa nggak dia nggak mau bapak sama ibu, saya hidup sendiri aja gitu. Nggak bisa. Kan udah mumayyiz, dia nggak usah milih. Dia kalau belum mumayyiz, Nggak, kalau udah. dia harus milih, dia Tetap harus milih. harus milih. Masa dia dalam kondisi di pengadilan dia nggak akan Iya, tadi kali tuh- aja kan. Yang tadi tuh gimana? Enggak lah. Yang tadi gimana tuh? Marah. Tadi lemes-lemes. Iya. Yang tadi pas masih kecil kan diadopsi tuh. Taruhlah masih umur berapa ya? 8 tahun lah gitu kan misalnya tuh. Nah, itu seorang tua kandung itu tiba-tiba kok gue kangen ya sama anak gue gitu kan. Minta balik lagi ah. Ribet dia. Nah, itu gimana kira-kira? Singkat jelasin. Nggak, kalau menurut gua ya udah kalau mau ketemu aja, nggak ada yang menghalangi di situ. Gak ada pengen balik total. Nah, ngapain kok di awal kok ngasih? Mungkin ya dia agak nyesal gitu loh. Ngerti nggak? Aku nyesel mau ngasih ini harusnya
gue harusnya bisa nih, sebisa gue lah, gue pengen berjuang buat anak, sebisa gue, gue minta balikin lagi deh gitu. Ya udah, diomongin aja berdua. Internal tuh beda Internal ya. mereka. Udah. Tapi orang tua angkatnya nggak mau, kan udah ngasih ke saya gitu. Berantem aja pukulin sekeluarga tuh. Ya Ribet intinya Dil. ketika Bener, terjadi iya, yang kayak bener. gitu-gitu kan udah internal keluarga ya. Hal tersebut mungkin bisa si orang tua kandungnya mengajukan pembatalan perwalian tersebut ke pengadilan. Orang tua cuman kandungnya. kan ribet. Jelimet sih, Maksudnya ya. ngapain lu dulu ngasih, sekarang lu minta lagi gitu. Ngapain? Tapi ada kan Belum orang pernah ketemu. Menurut gue sih Gua belum pernah ada. ketemu. Karena Ada kan kan? orang ya pasti ada apa namanya Penyesalan. second apa? second Ya. chance. Pemikiran kedua gitu ya, kayak berubah Mungkin pikiran. kalau gitu. memang itu terjadi ya bisa diajukan misalnya pembatalan terhadap perwalian Nah, tapi tersebut. orang tua angkatnya ini nggak terima kan, karena udah ngerasa gue udah sayang banget sama anakku gitu kan. Nah terus gue kayak maksa banget nanya ini ya. Iya, kan udah kejawab. Enggak, ntar lu sayang. Iya. Ya pas udah orang tua angkatnya ini nggak mau terima kan udah berantem tuh, udah ribut. Nah di pengadilan siapa yang dimenangkan di pengadilan? Itu ranahnya bukan gue. Oh bukan. Kan dong. balik ke internal tadi. Enggak, ketika Hah, udah masuk bukan. pengadilan, Ya kan internal- yang mutusin kan internalnya- hakim. Iya, itu maksud gue itu kan internal ini Oh. mereka nggak ada ini wem. Saling orang tua kandungnya minta balik maksa, orang tua angkatnya nggak terima. Nah, Sama-sama akhirnya kan bersikuku. orang tua kandungnya mengajukan pembatalan misalnya. Pembatalan perwalian tersebut, Mm-mm. kan? Panggil lah, datang tuh dua-duanya. Mediasi. Ya pasti ada mengikuti rangkaian persidangan. Terus Nah, nanti kan kembali lagi dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh orang tua kandung maupun orang tua yang adopsi gitu kan. Nah, keputusan itu balik ke hakim. Gue nggak bisa kalau lihat memutuskan. kalau lu sendiri ngeliat dari garis hukumnya, kemungkinan besar siapa yang menangin? Gue nggak bisa. Menurut lu aja. Gue nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, itu hakim ranahnya. Ranahnya hakim. Karena kan di dalamnya ada pertimbangan-pertimbangan lagi Jack ya. Dan kalau gue jawab juga, misalnya nanti someday ada klien, gue punya klien nih, Amin. yang kurang lebih kayak gitu. Amin, bagi-bagilah. Terus seakan-akan Buat tripod. dia menggunakan kata-kata gue yang barusan Mm-mm. sebagai bisa kok janji. Janji. Itu janji katanya bisa kok dimenangkan misalnya gitu. Itu nggak boleh. Seneng banget baca. Dan itu kasih pakai HP mulu. dan itu merupakan salah satu kode etik advokat yang nggak boleh dilanggar. Menjanjikan kemenangan. Menjanjikan kemenangan. Sama kayak ini ya, Apa? orang yang ini Apaan? kan menjanjikan kemenangan. Slot. Judi kan? Judi ya. Menjanjikan kemenangan. Maksudnya kan sekarang udah 2023. Emang kenapa kalau 2023? Enggak jadi. Dia dibutuh ngopi boy dia tadi. Iya dong, iya, kopi ngopi dong, aduh. Habis ini lagi Enak banget, ngopi good day, ya. enak banget ya, good day. Enak Enak banget sih, sih itu parah. paling favorit kita. Cappuccino aja. Kan? Koko, Oh, Koko ya? Koko Cino. Enak Koko banget di sini. siapa? Paling favorit sih. Boleh kalau mau support sih nah. Balik lagi poinnya ABC atau Poin. ada lagi? Maksudnya ABC ini apa? Yang tadi poinnya kan A, B, C. Ya, Sampai C. pasal Pasal 105 kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam. Itu sampai C aja. Ya, itu cuman sampai huruf C. Ya, karena sampai C. ini ya spesifik sih ya hak asuh anak gitu Ya, ya. berarti kan kesimpulannya apabila anak itu belum mumayyiz itu ikut ibunya. Apabila sudah mumayyiz dia diberikan kesempatan untuk memilih ikut bapak atau ibunya. Kemudian yang ketiga adalah si bapak nih mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menafkahi anak tersebut sampai dewasa. Nah, terkait hal tersebut itu balik lagi nanti ke keputusan hakim bagaimana para pihak membuktikan siapa yang layak lah gitu. Itu untuk dari- menjadi pemegang hak asuh. Mulai lagi nih kalau orang Udah tua kesimpulan asuhnya. nih. Maksudnya nafkah itu tetap nafkah lahir batin kan buat ke anaknya kan. Si bapak tadi. Iya, benar. Wajib. Nafkah batin kan kasih sayang. Oh, Saya enggak, tuh enggak, pikiran lu enggak. ketebak Yang Wem. enggak Matinya maksudnya kemana lo arahnya. kok ya makanya kan gue nanya kalau Masih orang kayak nanya kemarin. sebagai murid sebagai mahasiswa dijawab bukan diomelin di mana-mana di depan kelas. Iya. Tuh. Guru macam apa nih? Macam apa dosen macam apa itu? Lo kampus apa sih? Oh ya, kalau kayak gitu begitu dah. Iya. Karena kan pas anak apa namanya bapak kandung itu kan pasti pengen ketemu sama anaknya kan. Balik lagi Ya, sih. intinya gini, Iya. di antara para pihak yang mendapatkan
salah satu pihak yang mendapatkan hak asuh anak itu nggak boleh ada yang saling menghalangi. Misalnya ada di ibunya nih, ibunya nggak boleh menghalangi Bapaknya mau bapaknya ketemu. untuk ketemu anaknya. Oh tetap boleh ketemu. Begitupun sebaliknya, boleh lah. Tapi sih gini Jack, sorry. Anak itu kan masih Maksudnya membutuhkan kasih sayang Iya, kedua maksudnya orang tua. bapaknya ini mau ketemu sama anaknya, tapi kayak mau dipinjam gitu loh, maksudnya. Mau dibawa 2 minggu gitu. Iya 2 minggu Boleh, sebulan gitu. itu bisa dituliskan, maksudnya dibikin kesepakatan bersama. Oh. Oke, setiap Sabtu Minggu, misalnya sama ibu nih ya, hak asuh anaknya. Setiap Sabtu Minggu, bapaknya dibolehkan untuk mengajak anaknya jalan-jalan. Terus dibawa nginep sama bapaknya. Iya, ke rumah, boleh. Asal mereka berdua sepakat antara yang penting mantan komunikasi suami ya. dan mantan Persetujuan istri. ya. Iya, komunikasi yang penting. Komunikasi. Dan sebenarnya pesannya untuk orang-orang yang telah bercerai itu bukan menggurui ya, ini maksudnya kita sharing lah gitu. Sering manja. Iya. Wah. Terus Ya, pesannya sih sebenarnya apabila sudah terjadi adanya perceraian, fokuslah untuk tetap memberikan kasih sayang yang penuh, yang terbaik ya buat yang anak. terbaik untuk anak. Karena anak tidak salah apa-apa. Itu. Menjanjikan kemenangan. Warisan. Waduh. Itu bisa tuh next ya. Next ya, bisa ya kita bahas. Warisan. Oke. Itu kan banyak jadinya akhirnya antar keluarga, bahkan dalam satu keluarga internalnya tuh buyar Iya. gara-gara itu. Gitu. Banyak. Karena warisan yang berantem. Saling baku hajar. Malah ada yang, udah ada yang parah sampai, males deh gue ngeliatnya gitu. Kacau gara warisan doang ya. Akhirnya kayak gitu. Iya. Nah, next Bahkan sama saudara. Bakal warisan Iya, next ya, makanya kita bahas warisan. Iya, oke. Oke, itu aja sih. Itu dulu ya, cukup ya. Jangan lupa kalau ada klien buat report ntar. Klien sih jadinya. Sama mic nanti kesian tuh. Keramik. Oke, mungkin kalau teman-teman mic. juga mau diskusi ataupun Ada ingin- pertanyaan ya, request. ada pertanyaan bisa langsung di Mau bahas komen gitu apa? segala macam ya. Seputar hukum Kita diskusi atau bareng apa. gitu. Sekitar hukum. Oke, cukup kawan-kawan Ya, sekalian. cukup. Kita mau ngopi ya. Ya, mau bikin kopi dulu. Kopi dulu abis ini. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Selamat beraktivitas lagi. Jangan lupa berdoa. Ciao.